diamalkan. Yaitu setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib baca kalimat-kalimat ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ikuti. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walul hamdu. Yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ulangi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 10 kali. Barang siapa membaca kalimat itu 10 kali pada pagi harinya sampai sore akan dijaga oleh Allah dari tergelincir atau tersesat yang akhirnya akan masuk neraka. Dibaca berapa kali? 10 kali. Kalau 100 kali insya Allah tidak akan tertimpa oleh mara bahaya apapun. Arep dibegal ora sido, arep dipateni gagal. Ya. Mau difitnah selamat. Dibaca berapa? 100 kali. Ya. Tinggal tersajian ambil yang 100 atau ambil yang 10. Ya. Allahumma ajirna minan nar. Mari. Allahumma ajirna minan nar. 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 Allahumma ya Allah, ajirna mohon engkau selamatkan kami minan nari dari api neraka. Itu juga 10 kali ba'da sholat subuh dan ba'da sholat maghrib. Insya Allah diamalkan ya. Bapak Ibu guru dan anak-anakku yang kami cintai, ya. Memang perlu, ya, walaupun dengan secara sederhana seperti ini kita hormat Maulid Nabi. Ya. Apalagi kita dalam keadaan muslim, mukmin. Abu Lahab yang pada waktu itu penyembah berhala tidak mau menerima kalimat la ilaha illallah dengan menghormati kelahiran Rasulullah SAW, ya. Setiap pada hari kelahirannya Nabi, hari Senin itu dibebaskan dari siksa. Setiap hari Senin Abu Lahab itu prai disiksa. Karena apa? Karena senang dengan kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini kalian semua insya Allah saya yakin, ya, dengan banyak membaca sholawat, dengan selalu ingat hari kelahirannya Rasulullah ini, kita akan dibalas oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari segala mara bahaya di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Kita semua ini umat yang sangat beruntung, ya. Kita umat Nabi, mari kita ikuti. Kita umat Nabi Muhammad.
nabi yang terakhir. Ulangi, kita umat Nabi Muhammad, nabi yang terakhir, nabi yang terbaik. Diulangi, kita umat Nabi Muhammad, nabi yang terbaik, nabi yang terakhir. Jadi kita ini umat yang terbaik. Jadi kita ini adalah umat yang terbaik daripada umat-umat yang dulu. Kita mendapatkan tugas, mari, seperti tugasnya para nabi, yaitu menyampaikan agama ke seluruh alam. Jadi kita umat nabi, kita umat yang terbaik, kita umat yang diberi tugas seperti tugasnya para nabi, yaitu menyampaikan agama ke seluruh alam. Jadi kita punya tanggung jawab untuk menyampaikan agama ini kepada seluruh umat. Kalau nabi-nabi yang dulu hanya ditugaskan untuk menyampaikan kaumnya masing-masing. Jadi dulu nabi itu tidak hanya satu, setiap kaum di situ ada diangkat seorang nabi. Tapi untuk Nabi Muhammad, nabi yang terakhir ini diutus kafatan lil jinni wan nasi. Jadi tidak hanya para manusia seluruh alam, tapi juga para jin. Makanya kiai sekarang ini santrinya ada yang kelihatan ya seperti kamu semua ini, dan ini juga ada santri yang tidak kelihatan. Jadi mulai berdirinya MTS ini dulu, siswa-siswinya ini tidak hanya manusia tapi jin. Yakin Pak Malim? Dulu pada waktu di kantor itu digunakan khataman apa? Pak silatnya Pak Tasman apa? Bukti suci. Apa namanya? Silatnya Pak Tasman itu apa? Bukti suci. Bukti suci kan? Sebelumnya Pak Tasman tapak suci, ingat ya, tapak suci. Dari Tababoy itu Pak Huda ya. Terus dilanjutkan Pak Lasiban Budi Suci. Insya Allah sampai sekarang. Kapan latihannya? Nanti malam, Pak. Ya, itu guru-gurunya Pak Lasiban dulu tahu bahwa murid-murid MTS ini tidak hanya yang terdaftar, yaitu panjenengan semua, tapi ada putra-putri jin yang ikut sekolah MTS. Mulanya sing hati-hati, di tempat-tempat yang kelihatannya rawan itu jangan sembarangan, jangan buang air kecil di sembarang tempat. Insyaallah ya. Mari kita ulangi. Kita umat Nabi, kita umat yang terakhir. Kita umat yang diberi tugas seperti para nabi, yaitu menyampaikan agama ke seluruh alam. Kita umat nabi, kita umat yang satu. Kita akan masuk surga lebih dulu sebelum umat-umat yang lain. Di benjing sampean kabeh iki mlebu swarga dhisik, wabeh lagi disusul umatnya nabi-nabi yang dahulu. Tapi syaratnya yaitu harus mati dalam keadaan iman. Nek matine ora iso maca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,
Ya. Ya. Karek loro badene apa lek lambene sing ora iso maca atine tetep maca, tetap yakin, kita tidak tahu karena survei membuktikan 1000 orang yang menemui ajalnya satu pun itu langka untuk yang bisa membaca kalimat la ilaha illallah. Makanya sekarang kita harus usaha memperbanyak kalimat membaca kalimat la ilaha illallah. Sabda Rasulullah, jadidu imanakum, selalu perbarui iman kalian. Para sahabat bertanya, wa kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kita memperbarui iman kita ya Rasulullah? Aksiru min qouli la ilaha illallah. Perbanyaklah membaca kalimat la ilaha illallah. Karena dengan membaca kalimat la ilallah berarti kamu memperbaiki Islam, memperbarui iman ya. Karena iman para sahabat dulu itu apa ya? Naik turun. Tapi umat zaman sekarang imannya ini keluar masuk. Buktinya apa? Buktinya masih banyak teman-teman kita atau kita sendiri banyak melakukan kesalahan atau dosa. Padahal sabda Rasulullah, seorang itu tidak akan melakukan dosa kecuali pada waktu itu imannya keluar. Kalau iman itu masih di dalam, pasti kita dijaga oleh Allah, tidak akan berbuat maksiat. Jadi kalau kita berbuat maksiat itu berarti iman kita keluar. Kalau tidak cepat-cepat bertobat, naudzubillah min dzalik, dan kedatangan ajal, maka mati tidak membawa kalimat la ilaha illallah. Naudzubillah min dzalik. Makanya minimalnya setiap baca sholat atau disempatkan setiap ingat kita membaca la ilaha illallah di dalam hati kita atau kita ucapkan dengan lirik, dengan suara-suara yang pelan. Sehingga apa? Seperti botol itu kalau selalu diisi dengan kecap, botol tumpah yang keluar kecap, diisi air yang keluar air. Nah, kita ini seperti botol. Kalau kita isi dengan kalimat-kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita wafat, insya Allah yang keluar dari mulut kita adalah kalimat la ilaha illallah. Anak-anakku yang kami cintai, ya. Tadi 2 kata ya. Kita umat Nabi. Kita umat yang terbaik. Kita umat yang mendapat tugas seperti tugasnya para Nabi. Kita umat yang satu. Kita akan masuk surga lebih dulu daripada umat-umat yang lain. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah pertama kita ucapkan ya tadi kita umat Nabi, kita umat yang terbaik, kita umat yang mendapatkan tugas seperti tugasnya para Nabi. Kita umat yang satu, kita umat yang akan masuk surga lebih dahulu ya daripada umat-umat yang lain. Masya Allah, ikuti. Ulangi. Masya Allah. Kalimat untuk apa kalimat Masya Allah itu? Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah terwujud dan apa yang tidak wujud karena tidak dikehendaki oleh Allah. Masya Allah. Biasanya kalau ada segala sesuatu yang tidak menyenangkan, itu otomatis lisan kita membaca kalimat Masya Allah, kalimat kagum. Masya Allah. Kita umat Nabi, kita umat yang terbaik, kita umat yang satu. Namun semua berkat pengorbanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya.
dilanjutkan oleh para sahabat, dilanjutkan oleh para tabiin, dilanjutkan oleh para ulama. Ya. Jadi kita di sini duduk di MTS Mambail Futuh 2 ini adalah berkat daripada jerih payahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dilanjutkan oleh para sahabat, dilanjutkan oleh para aulia, wali songo, para kiai-kiai kita, sehingga yang terakhir ya, untuk di Mambail Futuh ini Mbah Lulu yang digeladi di Sarang ya, diberi Allah kemampuan atau diberi Allah keberkatan yaitu bisa mendirikan Mambail Futuh 2 Banjar. Padahal Pak Lulu ijazahnya mau SR tok, orang duwe ijazah SMP, orang duwe ijazah SMA, orang duwe S1 dan lain sebagainya. Tapi apa? Alhamdulillah dengan kehendak Allah bisa berdiri Mambail Futuh, ya. Bisa berdiri MI Al-Ittihad, bisa berdiri Madrasah Diniyah, bisa berdiri apa TK TPA. Ini alhamdulillah. Kita menjadi umat Islam ini tidak gratis ya, membutuhkan. Pada waktu Rasulullah ke Taif itu dilempari batu dengan anak-anak ya. Diusir-usir oleh orang kampung, dicaci maki oleh orang kampung. Seandainya tidak ada Rasulullah yang seperti itu, tidak akan ada masjid-masjid di seluruh dunia, tidak akan ada madrasah-madrasah di seluruh dunia, tidak akan ada pondok-pondok di seluruh dunia. Masya Allah. Jadi kalau kita singkat, Masya Allah, keberadaan kita sekarang ini adalah perjuangan Rasulullah, diteruskan para sahabat, diteruskan para tabiin, diteruskan para ulama, para aulia.